Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban dan aspek keperilakuan dari perencanaan laba dan penganggaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Lestari. Saya Yudin Asfiaul Karimah. Dan saya Siti Nurhanifah. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun berdasarkan struktur organisasi yang memisahkan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam tingkat manajemen. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah mengendalikan biaya, misalnya menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan. Tipe-tipe akuntansi pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama, pusat biaya, kedua, pusat pendapatan, ketiga, pusat laba, yang keempat, pusat investasi. Untuk yang pertama, pusat biaya ini merupakan pusat pertanggungjawaban dalam suatu unit organisasi yang prestasi manajernya ini dinilai atas dasar biaya. Dan yang kedua, pusat pendapatan dinilai atas dasar pendapatan. Yang ketiga, pusat laba yang dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan modal. Yang keempat, pusat investasi yang dinilai atas dasar keseimbangan yang sehat antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya yang digunakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang perencanaan, pengumpulan data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Nah, itu dibagi menjadi 3, yaitu 1 anggaran pertanggungjawaban, yang kedua akumulasi data, yang ketiga pelaporan pertanggungjawaban. Nah, yang anggaran pertanggungjawaban itu suatu anggaran yang tujuan kinerja dari pusat pertanggungjawaban yang hanya untuk mengontrol kos dan revenue. Yang ketiga, akumulasi data itu fasilitas perbandingan secara periodik dari berbagai macam suatu rencana. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban itu hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu asumsi keperilakuan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu manajemen berdasarkan pengendalian operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan untuk menghasilkan anggaran biaya. Yang ketiga, sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk mendorong kerjasama dan bukan untuk persaingan. Selanjutnya, apa itu perencanaan laba dan penganggaran? Perencanaan laba yaitu rencana yang telah diperhitungkan dan digambarkan dalam bentuk laporan keuangan. Ya, yang penganggaran itu rencana yang telah disusun secara sistematis yang meliputi kegiatan perusahaan dalam jangka waktu mendatang. Fungsi perencanaan laba dan penganggaran. Fungsi perencanaan laba dan penganggaran yaitu sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemennya untuk menentukan bidang-bidang mana yang menjadi kelemahan atau kekuatan dari perusahaan tersebut. Proses penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu penetapan tujuan. Tahap penetapan tujuan adalah seluruh aspek perencanaan yang meliputi partisipasi, kesamaan tujuan, dan komitmen. Tahap yang kedua adalah implementasi. Tahap implementasi adalah seluruh aspek perencanaan yang meliputi komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Yang ketiga yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja adalah kebijakan, sikap, dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi.
Konsekuensi penyimpangan proses penganggaran. Yang pertama, anggaran membawa perubahan. Yang kedua, proses anggaran membutuhkan perhatian lebih dan menyita banyak waktu. Yang ketiga, kebanyakan manajer dan penyelia tidak paham mengenai seluk-beluk penyusunan anggaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.